Kim syiratal lain khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat mempresentasikan proposal rencana penelitian skripsi saya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Tanzil Multazam, SHMKN, selaku dosen pembimbing saya, serta Ibu Emi Rosnawati, SHMH, selaku dosen penguji untuk seminar proposal ini. Sebelumnya, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat memaparkan presentasi proposal rencana penelitian tugas akhir yang akan saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Nur Intan. Saya akan mempresentasikan proposal rencana penelitian skripsi saya yang berjudul Pelanggaran Data Privasi terhadap mereka yang melakukan live streaming Miko. Perkembangan zaman yang sangat pesat hingga teknologi komunikasi berkembang dengan adanya media sosial. Media sosial pun sangat berguna dalam mendapatkan ketenaran dan penghasilan di era seperti ini. Sehingga muncul fitur live streaming. Dengan adanya live streaming, seseorang bisa leluasa untuk menyiarkan berbagai penjualannya mulai dari makanan, pakaian, ataupun jasa seperti jasa tarot, hingga bisa mendapatkan penghasilan dari hadiah atau virtual gift Bentar Mbak yang ya, Mbak ya. diberikan. Bentar Mbak, nggak usah dibaca semua Mbak. Langsung fokus ke rumusan masalah, terus kenapa kok gitu aja loh Mbak. Iya, Oh, iya Pak. iya. Eh, untuk rumusan masalah saya, bagaimana sih ketentuan hukum terhadap pelanggaran data privasi terhadap mereka yang melakukan live streaming di Miko? Dan untuk metode penelitian saya menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Bahan hukum sekunder dari Google Scholar dan Lens.org. Mengapa saya mengambil rumusan masalah tersebut? Karena sangat eh, berkaitan dengan keseharian saya. Jikalau waktu yang longgar, waktu yang senggang, saya melakukan live streaming dan itu banyak yang terjadi yang tanpa seizin orang tersebut atau tanpa seizin host tersebut untuk diam-diam screen recorder. Begitu, Pak. Penelitian terdahulunya apa bedanya dengan punya sampean? Penelitian terdahulunya ada yang telah membahas perlindungan hukum data pribadi dan juga eh, perolehan komisi. Begitu, Pak. Lah iya bedanya dengan punya sampean apa? Kalau di saya lebih mengacu bagaimana ketentuannya gitu, Pak. Ya wes, silakan Bu Emi. Coba Mm-mm. kalau Oke, Mbak Nurintan, ini yang dikasihkan Bu Emi itu kan sudah full ya, maksudnya bukan Ya, mohon maaf Bu, salah proposal. kirim ya Bu. Lah ya, makanya Bu Emi kan apa ini sudah ini, tapi yang dikirim ini, yang dipresentasikan ini sebatas sampai metode gitu dah. Iya Bu, saya kira itu lengkap sampai kesimpulan gitu. Makanya saya email ke Ibu Ya, sampai Bu Emi. kesimpulan gitu Bu. Heeh. Mbak, sebelumnya plagiasinya berapa ini?
Itu Bu 19%, tapi yang 9% itu yang anu apa? Template-nya tidak itu Bu. Mbak Intan plagiasinya gimana? Di perpus Bu. Di perpus gitu. Soalnya Iya. di sini kalau yang dikirimkan ini kan berupa ini loh, istilahnya pengertian-pengertian saja dengan host ini dengan sengaja atau tidak sengaja menyiarkan. Dari situ kan bisa disimpulkan bahwa apa plagiasinya kan banyak itu loh Mbak. Kemudian di sini kan juga Mbak Wi merasa nggak jelas yang ditulis itu yang seperti apa gitu. Data privasi pelanggaran data privasi terhadap mereka yang melakukan live streaming Miko. Artinya gini loh, nanti dikerucutkan apa yang dilanggar itu. Itu yang jelas gitu, Mbak. Ya Kemudian yang dilanggar itu yang tiba-tiba ngerekam diam-diam gitu Bu. seperti itu. Jadi Iya, di tanpa sini nanti seizinku. diperjelas, Mbak, karena kalau Baik yang Bu. dikirimkan itu gelambiar. Ya, gelambiar Iya. diperjelas. Kemudian juga tentang pendahuluan kan ada latar belakang. Latar belakang itu ada sistematikanya, tidak hanya seperti ini, Mbak. Ini penelitian terdahulu kayaknya juga tidak ada ya, Mbak, yang dikirimkan ke Bu Emi. Oh, enggak ada cuplikan yang penelitian terdahulu ya Bu, gitu. Tidak ada sama sekali, Oh, makanya juga kayak gini. Lah, latar iya ya Bu. belakang penelitian terdahulu itu juga Iya, tidak baik Bu. ada. Kemudian apa pentingnya penelitian itu? Apa kenapa penelitian ini penting? Soalnya yang zaman kirim sama yang ini tidak sama ya lah Bu Emi. Apa ngoreksinya yang dikirimkan itu, kemudian tentang metode. Tentang metode ini kan di sini tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang meneliti peraturan perundangan, jurisprudensi. Apakah nanti juga menggunakan jurisprudensi? Hanya perundang-undangan saja Bu. Lah ini kok ada Oh iya, perundangan, iya Bu. jurisprudensi, literatur. Jadi tentang metode itu juga ada sistematikanya, Pak. Ada sistematikanya juga. Jadi tolong ini diperjelas, kemudian sistematika latar belakang dan sistematika metode diperbaiki terlebih dahulu. Jadi kalau seperti ini kan Bu Emi eh, tidak paham apa yang ditulis gitu loh Mbak. Itu saja sih Ibu Emi sebenarnya ini banyak sih apa koreksinya banyak berhubung dengan Saman sudah full skripsi. Nah, karena ternyata ini cuma proposal saja, jadi yang dikritisi Bu Emi cuma itu. Jadi lebih diperjelas, kemudian sistematika latar belakang, kemudian sistematika metode diperjelas. Itu aja sih. Ini seperti hanya urean-urean umum saja. Seperti itu. Itu Pak Ajeng. Ya, Mbak Intan, itu aplikasi live streaming Miko itu apa bedanya dengan live streaming biasa? Di live streaming Miko itu hanya untuk live aja Pak. Kalau misal di TikTok gitu kan bisa untuk check out gitu, belanja gitu. Tapi ini hanya apa? Lebih ke live streaming saja Pak. Dan kenapa saya pakai ini? Karena berkaitan dengan yang saya gunakan biasanya gitu Pak. Dan Ya, makanya biasanya itu diperjelas juga Miko yang seperti apa bedanya dengan yang lain itu juga diperjelas Mbak. Maksudnya Pak iya Ajeng Bu. gitu. Ya, itu masalahnya kan namanya live streaming itu kan saya rasa semuanya sama dan semuanya bisa disimpan videonya, bisa di-save. Mau itu Miko, IG, kemudian TikTok, Bigo atau apapun itu dia pasti bisa di-save itu. Pakai platform meskipun nggak didukung sama platformnya, pakai Hmm. platform lain tetap bisa di-save. Nah, ini dia yang sampai mau teliti itu eh, di Mikonya saja atau yang lain. Kalau Mikonya saja berarti ya sampean harus menyantumkan nanti sumbernya itu nggak hanya peraturan perundang-undangan, Pak. Sumbernya adalah perjanjian antara Miko dengan user.
atau term of agreement antara Miko dengan user atau term of use platform itu dengan user ya. Itu yang Iya, harus Pak. sama baca. Sama nggak hanya melihat peraturan undang-undangan tok, tapi sama melihat term of agreement itu, kemudian peraturan undang-undangannya apa. Karena dari term of agreement itu nanti ada kaitannya dengan video, misalkan live streaming. Live streaming itu menjadi miliknya ketika dia bisa di-save menjadi miliknya Miko apa miliknya orang yang live streaming. Kalau menjadi miliknya Miko dan ternyata di-save orang lain, berarti orang lain tersebut Melanggar. melanggar dari haknya Miko, bukan haknya user. Jadi kalau, mohon maaf Pak, saya potong. Jadi kalau di Miko itu selesai live streaming itu videonya itu nggak bisa disimpan sama yang host yang live gitu Pak. Kalau video nggak bisa disimpan yang live, berarti saya harus melihat term of use dari Miko. Ketika ada yang live, apa saja konten yang diperbolehkan untuk live oleh Miko dan bagaimana hubungan hukum antara Miko dengan user. Itu dilihat di term of use-nya. Ya, jadi apapun yang dilakukan user, apakah itu terputus tanggung jawabnya dari Miko, sehingga ketika ada orang yang save, maka orang itu nanti berhubungan hukum dengan user, bukan dengan Miko. Ya, Iya Pak. jadi dilihat paling utama dilihat di term of use platform app-nya itu, sama harus baca. Ya, jadi bahan bahan hukum primernya akhirnya ya perjanjiannya tadi termasuk sampai masukkan. Ya, tidak hanya peraturan undang-undangan, tapi perjanjian antara si Miko dengan user. User di sini ini bukan hanya yang host, tapi user di sini ini orang yang menonton. Ya, orang yang menonton diperbolehkan oleh Miko misalkan untuk apa? Simpan, diperbolehkan untuk apa? Melihat saja. Kalau ternyata oleh Miko diperbolehkan untuk simpan di term of use, maka ketika proses penyimpanan tadi itu tidak dikehendaki oleh user, ini yang bermasalah berarti term of use antara user dan Miko yang host, bukan orang yang nonton dengan orang yang host. Ya, paham maksud Iya. saya? Ya, jadi harus dipahami hubungan hukum skema hubungan hukum segitiga ini antara pihak penyedia platform, host, dan orang yang nonton. Itu hubungan hukumnya gimana dan masing-masing tanggung jawabnya apa dan kewajibannya. Baru kelihatan nanti akibat hukumnya. Apakah si orang yang menonton ini terikat dengan pidana ataukah dia terikat hanya dengan perdata ataukah si Miko yang terikat dengan pidana bukan dari penontonnya. Nah, itu ya. Iya Pak. Berarti Ya, itu aturannya itu seperti di screenshot terus dimasukkan di metode gitu ya Pak? bukan Atau di screenshot aturannya sama nulisnya di metode itu ya bahan hukumnya adalah peraturan undang-undangan dan perjanjian antara Miko dengan pengguna platform itu. Ya, jadi disebutkan seperti itu di metode baru nanti ketika di pembahasan Samen menyebutkan bahwa dalam perjanjian antara pengguna platform dengan Miko disebutkan bla bla bla. Jangan di copy paste semua isinya. Samen hanya fokus pada hal-hal yang menjadi sorotan. Contoh seperti hak dan kewajiban Miko, hak kewajiban penonton, dan hak kewajiban host. Fokusnya ketiga hal itu di term of use-nya. Ya, dan itu ya Pak? harus Anda bahas pertama kali di pembahasan untuk membahas term of agreement ini. Namun sebelumnya sama harus membahas dulu bagaimana proses itu terjadi, ya, mulai dari si host, sebagai host itu dia ada seleksi enggak dia untuk menjadi host ataukah saya bisa jadi host, siapapun bisa jadi host dan siapapun bisa jadi penonton. Nah, itu harus dijelaskan dulu alurnya, kemudian dijelaskan hak dan kewajiban tiga orang tadi, tiga pihak tadi, baru kemudian yang pembahasan yang nomor tiga
dijelaskan perbuatan hukum tersebut, peristiwa hukum tersebut itu akibat hukumnya apa dan bersinggungan dengan tindak pidana ataukah hanya bersinggungan dengan keperdataan. Dan itu dikait kalau ini fokusnya ke data privasi, berarti sampean fokus ngelihat perbuatan hukum yang ada kaitannya dengan data privasi saja di term of use itu. Gitu, Mbak. Ya, ya Pak, baik. Ya, jadi logika hukum berpikirnya begitu. Gitu ya. Ya, ya Pak, baik Pak, matur nuwun. Oke. Ada lagi Bu Emi? Sudah cukup. Oke, terima kasih Bu Emi, terima kasih Pak Intan. Silakan bisa ditutup Pak Intan. Ya, matur nuwun Pak, matur nuwun Bu Emi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Faiz, Angelita aja. Aku sama Pak Adam. Oke Bu, ini Eh, Angelita, memang mm, sampun saya WA anaknya. ya. Silakan Mbak Angelita disiapkan. Nanti setelah Angelita nanti Mas Elga disiapkan ya. BMI turun. Halo Mbak Angelita. Pakai HP. Nah, Apakah PPT-nya terlihat, Bu? kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih